Viral pembubaran diskusi dan bedah buku. Informasi Jimli Ashidik menyayangkan aksi pembubaran bedah buku. Aparat desa dan polisi setempat membubarkan. Sejak kapan diskusi dianggap sebagai sebuah ancaman? Pada 20 Desember 2025 kemarin, kegiatan diskusi buku berjudul Reset Indonesia harus dibubarkan oleh aparat karena katanya bermasalah pada izin kegiatan. Kita semua tahu bahwa diskusi tujuannya adalah untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta membahas persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini. Tapi, kenapa nampaknya kegiatan diskusi buku Reset Indonesia ini seperti suatu ancaman bagi mereka? Buku Reset Indonesia sama sekali tidak mengandung unsur provokasi. Ia justru memaparkan fakta dan realita yang terjadi sebenarnya, mulai dari permasalahan air bersih hingga masalah perkebunan sawit. Ketika ruang dialog dihentikan, ini bukan hanya tentang soal teknis kegiatan, tetapi ini adalah bentuk nyata pembungkaman dan juga pembatasan kegiatan berpendapat dan berekspresi. Pada tanggal 20 Desember tahun 2025, tepatnya di mana kejadian pembubaran diskusi buku Riset Indonesia terjadi, yang dimana pada saat itu di Kota Madiun, pada jam 7 merupakan kegiatan yang harusnya dilangsungkan di Kota Madiun, namun gagal karena dibubarkan oleh aparat sekitar. Aparat sekitar mengakui bahwasannya mereka membubarkan kegiatan tersebut karena dengan alasan keamanan dan juga tim penulis belum mendapatkan izin atas kegiatan tersebut. Walaupun begitu, pihak penulis mengakui bahwasanya mereka telah mencetak dan mengirimkan surat izin ke Kapolsek di Madiun. Namun teman-teman semuanya, setelah kegiatan diskusi telah usai dan telah berlangsung, terdapat beberapa kejadian-kejadian yang kurang mengenakan yang dialami oleh para penulis. Tepatnya pada pukul 3 pagi, mereka mendapatkan mobil mereka telah dilempari oleh telur oleh beberapa oknum yang tidak diketahui identitasnya, yaitu 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor. Lantas kejanggalan-kejanggalan seperti inilah yang patut dipertanyakan. Mengapa bisa sebuah diskusi yang membahas sebuah buku harus dibubarkan? Bukankah Indonesia merupakan negara yang tinggi akan literasinya? Masyarakat pun banyak yang berasumsi apakah memang ada yang ingin disembunyikan? Apakah pemerintah Indonesia memang takut akan fakta-fakta yang dipaparkan dalam buku Riset Indonesia? Atau mungkin hanya sekedar untuk keamanan? Kegiatan bedah buku merupakan kegiatan yang sah dan dilindungi oleh hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang 1945. Bedah buku merupakan bagian dari pengembangan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang 1945. Sehingga negara tidak boleh menghalangi warga negara untuk berbagi ilmu dan berdiskusi. Jika pembubaran tersebut dilakukan tanpa dasar yang sah, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah kewajiban negara, sehingga pembubaran kegiatan bedah buku tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang. Suatu pembubaran hanya boleh dilakukan jika ada alasan hukum yang jelas, seperti mengancam hukum, ketertiban umum, dan lain-lain. Perlindungan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai, sehingga seharusnya aparat melindungi kegiatan bedah buku tersebut, bukan justru membubarkannya. Pembubaran diskusi buku yang terjadi di Madiun mengenai buku Riset Indonesia ini merupakan tanda buruk yang mempersempit ruang kebebasan dalam berekspresi sekaligus mencederai hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, aparat melakukan tindakan ini dan pembubaran dengan alasan perizinan dan keamanan yang kurang lengkap. Ini menunjukkan bahwa birokrasi kita lebih condong terhadap kontrol keamanan dibanding hak asasi manusia dan kebebasan dalam berakademik. Nah, hal ini menunjukkan keamanan menjadi penghambat negara dalam sebuah dialog dan kebebasan. Jika ini dibiarkan secara terus-menerus, ini akan memicu degradasi dalam berdemokrasi dan akan mengubah
di mana negara menjadi tempat pertukaran gagasan bebas dan merdeka menjadi ruang pembungkaman.